Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Onik dimanapun kau berada. Masya Allah, persahabatan kita, rasa cinta di antara kita akan memunculkan sebuah buah yang bernama buah keimanan, buah ukhuwah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru," iling manusia, ingatlah manusia, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingatlah pada kado yang Allah berikan pada kalian. "Idz kuntum a'da'a," manakala kalian dulu bermusuh-musuhan, "fa'alafa baina qulubikum," Allah robek jantungmu. Allah robek jantungmu, Allah letakkan di dalamnya magnet cinta. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat itulah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Allahu Akbar. Persaudaraan yang luar biasa. Mengikat dua manusia dengan karakter yang berbeda. Mengikat manusia dengan dua suku yang berbeda. Disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mengapa? Mengapa hamba Allah kita harus memiliki persaudaraan yang sedemikian kuat? Sahabat-sahabatku, ada sebuah hadis yang luar biasa. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala dalam hadis sahih riwayat Bukhari maupun Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Mathalu jalisis su, perumpamaan orang yang duduk bersama orang-orang yang buruk seperti orang yang berteman dengan sahibul kir. Berteman dengan tukang las. Dia tidak perlu ikut ngelas, tapi badannya pasti akan bau sangit untuk ngelas. Artinya dia nggak ngelas, tapi karena berteman dengan orang yang ngelas, maka badannya pun akan bau sangit. Wa mathalu jalisil khair, dan perumpamaan orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW, itu seperti kahamilil misik, seperti orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi. Dia tidak perlu membeli minyak wangi, badannya pasti akan bau wangi. Maka di sini kita belajar. Secara psikis Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang baik? Karena ternyata kesolehahan, kebaikan seorang manusia itu sifatnya menular. Nah, mungkin kita akan berkata, Pak Ustadz, saya akan berteman dengan orang baik. Lah, kalau saya berteman dengan orang buruk, bukannya bagus. Saya akan menularkan sifat-sifat kebaikan saya kepada orang-orang yang buruk itu. Sahabat-sahabat Onik dimanapun engkau berada, ketahuilah bahwa sifat kemaksiatan jauh lebih dominan dibandingkan dengan sifat kebaikan. Ayo kita berpikir, ada sebuah air mineral dengan merek tertentu, kemudian subhanallah, kemudian luar biasa, harganya mahal, 1 galon harganya sekian. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini air mineral yang harganya mahal ini, kita tetesin setetes air kencing saja. Setetes saja, sahabat Onik, apa yang terjadi hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka air yang murni, yang mahal, yang bermerek itu tidak memiliki harga sama sekali di mata sang pembeli. Seperti itulah. Ketika kita memiliki kebaikan yang luar biasa besarnya, tapi kita berteman dengan orang yang buruk, maka sifat keburukan ini akan jauh lebih dominan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu kami berceramah di salah satu lembaga milik pemerintah. Ya. Subhanallah, kami bertemu dengan beberapa teman-teman ex pengguna narkoba yang bertobat kepada Allah. Kemudian mereka bercerita, saya bilang, kok bisa kamu terkena narkoba? Pak Ustadz, hidup saya ini hidup yang baik. Saya tinggal di masjid, saya kumpul dengan orang yang baik. Hanya karena satu orang di antara sahabat saya pengguna narkoba, maka saya pun akhirnya mencoba mencicipinya. Nah, ketika mencicipi ini, kalau orang Banjar bilang kepuhunan, mun kada dicicipin, umma ay nyaman banar. Akhirnya menjadi pecandu, dan sekarang menjadi pengguna. Dan akhirnya saya pun memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada narkoba. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, jika orang solih, orang yang tinggal di masjid, bisa terkena pengaruh keburukan. Apalagi orang yang seperti saya, Anda, kita semua yang mungkin imannya belum sempurna. Maka berangkat dari situlah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Bahwa orang itu akan hidup di akhirat kelak bersama orang yang dia cintai. Persahabatan yang soleh
akan terjalin sepanjang masa, bahkan berkelanjutan hingga kelak kita mati di alam yang berbeda. Maka siapa yang mencintai orang salih, dia akan hidup bersama dengan mereka. Tapi siapa yang mencintai orang-orang yang tidak salih, mencintai ahli maksiat, mencintai orang-orang yang gemar berbuat durhaka, maka engkau akan hidup bersama mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pilihan ada di tanganmu. Apakah engkau akan hidup bersama orang yang baik atau orang yang buruk? Cerminan kehidupanmu di dunia akan mengantarkan dirimu, akan menjadikan dirimu sebagai orang yang hidup bersama orang yang engkau cintai. Semoga dengan ini kita menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam memilih sahabat dalam kehidupan kita. Billahi taufik wal hidayah. Saya Agus Khairul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.